aja ya. Oke, Ustazah, kalau mau sholat duha 4 rakaat niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat satu, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Itu juga bagi sholat-sholat sunnah lain. Sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Ya kalau mau langsung 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Bangkit dari sujud apakah harus mengangkat tangan? Teman-teman, yang wajib mengangkat tangan itu takbiratul ikhram pertama aja. Sementara mau ruku, sami Allahu liman hamidah, sujud, dari sujud berdiri itu semuanya hukumnya sunnah saja. Jadi yang wajib cuma mengangkat tangan ke atas pertama aja. Ya pas rakaat pertama pas setelah pasang niat. Setelahnya itu tidak wajib, setelah itu sunnah saja. Jika memberikan sedekah subuh apakah harus diucap? Enggak, cukup bilang ini ada rezeki, udah cukup ya. Ustazah, kalau wudhu di kamar mandi gimana hukumnya? Enggak masalah, yang penting niatnya, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Ustazah, sholat taubat sujud terakhir baca doa apa? Sholat sunat taubat sujud terakhir baca doa apa? Bebas. Cuman saat sholat sunnah itu sangat dianjurkan, sholat sunnah dan sholat wajib sujud terakhir itu membaca kalimat yang sama ya teman-teman ya, kalimat yang sama atau seperti Allahumma rzuqni makhraja. Nah tapi nanti setelah sholat taubat baru teman-teman banyak istighfar, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan amalan-amalan lainnya ya. Ustazah, diuji oleh Allah banyak ekonomi, udah sholat taubat, hajat, banyak sholawat tapi masih diuji ya, butuh proses lah. Dan pastikan niatkan karena Allah ya. Ustazah, puasa sunnah niatnya karena Allah juga untuk kesembuhan penyakit. Enggak. Puasa itu niatnya karena Allah. Hanya saja di hari saat kita berpuasa, sepanjang waktu kita berpuasa, ya kita kan puasanya niatnya karena Allah. Tapi sepanjang waktu kita berpuasa, kita doanya itu mustajab. Jadi Ustazah boleh nggak puasa itu niatnya karena untuk anak? Enggak. Puasa itu niatnya tetap untuk Allah. Nah perkara nanti apakah pada akhirnya setelah kita berpuasa baru ya kita berdoa. Ustazah, kalau suami selalu usir istri, betul itu udah termasuk talak, namanya talak kinayah ya. Nah pergi kamu dari sini itu talak kinayah, tapi bisa rujuk dalam 3 bulan seperti orang yang bertengkar dan baikan lagi. Apakah boleh sujud terakhir lama pas sholat wajib? Boleh mbak. Ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doanya agak lama sedikit. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Ya, jadi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu ya sampai 3 kali gitu ya. Lalu kemudian baca doa Allahumma rzuqni makhraja. Maaf. Betul ya? Allahumma rzuqni makhraja. Baru kemudian tahiyat akhir. Tapi doa di sujud terakhir ketika habis sholat ini boleh pakai doa apapun. Pengen anak soleh, Rabbi habli minas salihin. Ya pengen selamat dunia akhirat, Robbana atina fid dunya, boleh. Tapi kalau seandainya mau pakai bahasa Indonesia boleh ucapkan dalam hati aja. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati, bisa dilakukan saat sholat wajib dan sholat sunnah. Ustazah, akikah domba betina apa maksudnya? Oke, sholat menahan marah boleh nggak? Sholat menahan marah, sholat, efek samping dari sholat amarah kita akan mereda. Ustazah, mana yang lebih didulukan, bayar hutang atau berkurban? Tergantung. Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya dan rasanya kita mampu membayarnya, silahkan. Tapi kalau hutangnya jatuh temponya hari ini dan kita harus bayar kurban hari ini, dulukan hutang. Kecuali jatuh temponya masih lama ya. Ustazah, kalau istri selingkuh terus taubat, apa taubatnya diterima? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa. Yang penting kita tidak melakukannya lagi. Ustazah, menghindari ain apa yang kita ucapkan? Jadi begini mbak,
Ain secara terminologi itu nggak ada. Hanya saja kalau kita ingin terlindung dari kejahatan manusia, jin, setan, kemudian orang-orang jahat, para penipu, sihir, ya ilmu hitam. Kalau ingin terlindung dari itu semua, cukup setiap habis sholat membaca doa pelindung diri. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke? Ustazah, kalau pinggang sakit untuk ruku, bolehkah bungkuk dikit tapi seperti ruku enggak apa-apa. Sholat semampu kita, tapi kalau memang agak susah, boleh sholat kok dalam keadaan duduk. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Kalau sakit banget boleh kok dalam keadaan duduk ya. Ustazah, sebentar ya. Apakah hukumnya sholat wajib berjemaah wanita di masjid atau di musola? Wanita tidak diwajibkan ke masjid dan tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, ini izinkanlah dia. Ini dalil bahwa boleh banget kok kita melakukan yang namanya sholat ke masjid berjemaah. Yang penting tidak tabarruj, tidak berdandan berlebihan. Oke? Ustazah, boleh dijadikan 100 kali ndak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh. Kita terhindar dari kejahatan jin, syaitan, dan orang-orang yang maksiat. Ustazah, oke. Berwasilah sebelum baca Quran atau setelah? Sebelum. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya. Ringanlah siksa kuburnya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Sehatkan badanku. Amankan rumah tanggaku, dan lainnya. Ustazah, kalau kita udah biasa puasa Daud, apa harus pasang niat setiap mau puasa? Ya. Niat aja, sengaja aku puasa Daud karena Allah. Tapi, kalaupun teman-teman satu ketika terlupa, gak masalah. Yang penting kita udah tahu bahwa kita udah puasa Daud. Atau, kita tiba-tiba subuhnya udah azan. Terus kita baru teringat ini jadwal puasa Daud jam 9. Selagi belum makan dan minum, boleh. Boleh nggak mengaji di kuburan? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Panas sekali pula nanti. Karena kuburan bukan tempat mustajab. Cukup datang sebentar aja dan mendoakan ahli kubur. Ustazah, oke, kalau sholat waktu merem, matanya merem atau terbuka? Usahakan tetap terbuka. Oke, bagaimana hukumnya kalau korban ada anak dalam perutnya? Nggak boleh. Ya, sama dengan patah tanduk dan seterusnya. Nanti kurban aku bahas ketika udah dekat hari kurbannya. Ustazah, kaki kanan saya untuk berdiri nyeri. Bagaimana kalau sholat saya duduk? Oke. Seperti yang tadi aku sampaikan, shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Jadi kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, jadi boleh aja Mbak sholat dalam keadaan duduk dengan syarat ketika kita mampu atau sholat dalam keadaan duduk boleh ketika kita mampu untuk tidak mampu untuk berdiri ya. Ustazah, oke. Kalau kita pakai kartu kredit tapi dia 0%, pastikan. Kalau dipastikan bisa. Tapi harus make sure benar-benar gitu ya. Kadang-kadang di iklannya aja 0% ya. Aku lebih tidak setuju teman-teman menggunakan kartu kredit walaupun 0%. Karena yang problemnya bukan sekedar 0%-nya, tapi habit dan kebiasaannya. Nanti jadi terbiasa setiap ada 0% kredit lagi. Setiap ada 0% kredit lagi. Nanti teman-teman boncos. Ujung-ujungnya uang kehidupannya nggak cukup.
cukup. Ujung-ujungnya nanti jadi fakir, jadi orang susah. Jangan ya teman-teman, lifestyle cash, oke? Nabung aja dulu sampai bisa beli apa yang teman-teman inginkan. Ustazah, kalau nggak hafal kunut harus baca apa? Kunut itu nggak wajib. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalaupun teman-teman nggak pakai kunut, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau baca Quran tajwidnya belum pas, apakah berdosa? Kalau kondisinya dalam rangka belajar itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nah, ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang baca Quran terbata-bata? Maka ada dalil walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Dan siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke, Ustazah, apakah kalau sholat fajar apa perlu qobliyah subuh juga? Fajar itu adalah qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Oke, itu juga dia. Sholat tahajud berjamaah boleh ya. Kalau baca kunut tapi lupa, kalau lanjut baca robbana nggak apa-apa. Ustazah, kemudian bolehkah puasa dalam keadaan sakit mah? Jangan dipaksakan. Karena hifzun nafs, menjaga diri hukumnya wajib. Makanya kalau seandainya kita nggak sanggup berpuasa, maka kita sangat dibolehkan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Apalagi puasa sunnah, teman-teman jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan, oke? Oke, Ustazah, bolehkah akikah di hari kurban? Silahkan, gak jadi masalah. Ustazah, saya membaca Quran surat Ar-Rahman masih memakai latinnya. Apakah boleh? Jadi begini ya Mbak, bahwa membaca Quran yang ada latinnya, jadi begini, baca Quran tuh hukumnya ada 3. Apa hukum membaca Quran? Ada 3. Yang pertama, yang belum pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Biasanya orang banyak belajar dengan Quran Latin kan, gitu ya. Misalnya nih, coba dulu baca Arabnya, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Jadi Quran Latin bukan agar teman-teman membaca Latinnya, tapi agar belajar dengan Quran Latin itu. Kalau nanti udah bisa, baca Qurannya menjadi sunnah biasa. Tapi boleh nggak sih baca Al-Quran dari Latinnya? Saran saya tetaplah ke Arabnya. Kalau kendala lagi baru baca Latinnya. Karena nanti kalau Latinnya terus nggak bisa-bisa. Sementara baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Tidak masalah terbata-bata, yang penting Arabnya. Maka kalau dia terbata-bata, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Sholat taubat itu di waktu malam atau siang, bebas aja. Surat pendek karena sudah baca rakaat sebelumnya, lanjut suratnya apa ganti? Bebas, boleh lanjut, boleh ganti. Ayat pendek itu bebas, mau 1 ayat aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, Allahu Akbar, boleh. Rakaat kedua, wallaili idza saja, Allahu Akbar. Ya. Rakaat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah, itu boleh ya. Apakah boleh zakat fitrah diberikan sama anak angkat? Anak angkat secara syariat bukan tanggung jawab kita, tapi kita udah mengambil tanggung jawab. Lebih baik dikasih keluar aja. Ustazah baca, oke, aman ya teman-teman, aku nggak kecepatan kan, aman ya. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya yang baru lihat aku hari ini, boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, kita berteman bersama belajar pelan-pelan di akun ini ya. Oke, sholat duha selalu dilakukan 4 rakaat nggak masalah, 2-2 cukup ya, 2-2 ya. Oke, Ustazah, apakah kalau kita sholat tiba-tiba kotoran cicak kalau dia kering najisnya najis ma'fu?
yang dimaafkan. Kalau kirim uang ke ibu nggak izin suami dosa nggak? Kalau uang itu adalah uang kita nggak perlu izin kemana-mana. Fidyah diberikan ke siapa? Fidyah itu diberikan ke orang yang lemah. Entah dia anak yatim, entah dia orang fakir tidak bekerja, entah dia miskin orang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Fidyah diberikan kepada orang susah, itulah bahasa sederhananya. Utama mana, sedekah atau umroh? Umroh lah, jauh kemana-mana. Kalau umroh itu mustajab doanya dan banyak fadilahnya. Bagaimana mengerjakan sholat jamak? Kalau mau tahu tentang jamak, maka teman-teman pergi ke TikTok aku, klik pojok cek video aku di pojok kiri atas itu ada di pojok kiri atas itu ada jamak kosor dalam sholat dan penjelasannya udah banyak membantu orang ya, jadi lebih bagus lihatnya di TikTok aja atau di channel YouTube aja. Teman-teman klik aja sholat jamak Nela Luki, nanti akan keluar video-video tentang jamak. Ustazah, basah najis mbak ya. Ustazah, boleh nggak kalau anak perempuan bayar zakat ke orang tua? Nggak bisa, karena orang tua tanggung jawab kita. Apa boleh sedekah subuh berupa makanan seminggu sekali? Jawabannya boleh. Bolehkah sholat duha langsung 4 rakaat? Boleh, tapi tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir, dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek. Sedekah subuh dipakai dulu baru diganti. Sebenarnya konsepnya bukan mengganti, tapi waktu dipakai kita nggak jadi sedekah, gitu aja. Nah kalau kita nggak jadi sedekah, kita tetap dapat pahala 1 kebaikan ya. Kalau kita nggak jadi sedekah, kita tetap dapat pahala 1 kebaikan ya. Ustazah, doakan saya umur 38, seumur-umur baru sekarang konsisten sholat baru 1 bulan. Masya Allah. Yang penting jangan ditinggalkan aja. Nanti kalau mbak tinggalkan 2 hari, mbak jadi terbiasa lagi. Semoga semangat untuk terus lebih baik ke depannya ya. Gimana pun sholat aja ya, baru 1 bulan. Berarti mbak butuh waktu 10 hari lagi untuk konsisten sholat fardunya. Oke, karena membentuk keistiqomahan itu ada waktu 40 hari. Semangat selalu mbak ya. Sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Benar sekali ya. Oke, Ustazah, umroh sama beli tanah untuk wakaf halaman masjid mana yang lebih bagus ya? Pergilah umroh dulu. Hapuskan dosa-dosa di sana. Perbanyak doa di sana. Perbanyak ibadah di sana. Selagi mau jangan ditunda kalau umroh. Kalau wakaf masjid mah bisa kapan aja. Nanti kasih lagi rezeki untuk beli tanah masjid. Begitu ya. Ustazah, sholat duha boleh baca ayat kursi nggak? Semua sholat boleh baca ayat kursi. Karena ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Ustazah, lebih mana duluan haji atau umroh? Kalau haji masih menunggu, terserah aja. Rasulullah SAW umroh duluan baru haji, terserah saja. Ustazah, bolehkah lebih dahulu umroh dibanding haji? Ya boleh. Rasulullah itu duluan umroh baru haji, ya kan? Batas akhir sholat duha jam berapa? 1 jam lah menjelang azan zuhur. 1 jam lah menjelang azan zuhur. Ustazah, saya biasa telat sholat subuh. Gimana gantinya? Langsung bangun langsung sholat jam berapapun mbak terbangun. Gitu ya. Lain kali jangan lalai lagi ya. Ustazah, saya berdosa memang gak pernah puasa. Tapi sekarang saya udah puasa sunnah. Masya Allah, mantap. Nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Nggak masalah ya, yang penting ke depan kita lebih baik ya. Karena dalam agama Islam, kita tidak bisa melihat masa lalu kita. Yang penting bagaimana kita sekarang di masa yang akan datang. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Dan tidak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Seburuk apapun masa lalu teman-teman, kalau ku tengok-tengok dari profil picture-nya ini ya kan. Nah, ini
ini agak lain masa lalunya nih ya. Maka ke depan yang penting kita lebih baik. Oke, nggak masalah. Kita juga nggak perlu lebih baik dibanding orang. Yang penting kita lebih baik dibanding versi kita di masa lalu. Oke, mantap ya. Semangat terus, aman ya. Ustazah, gimana cara meniatkan almarhum untuk yang dibaca sama dia? Apa nih? Maksudnya apa? Sama dia. Coba ditulis lagi ya. Ustazah, oke siap. Bapak saya sakit, apakah boleh umroh? Maksudnya bapaknya yang umroh atau mbak yang umroh? Ustazah, kalau ada yang ngomongin di belakang kita gimana Ustazah? Baguslah, berarti kita ada di ingatan mereka. Abaikan teman-teman, kita nggak perlu disukai banyak orang. Karena tidak semua orang juga penting bagi kita. Ketika dia ngomongin kita, berarti kita ada space di kepalanya. Berarti kita orang penting, nggak masalah. Abaikan aja, fokus dengan hal yang bermanfaat. Jangan habiskan energi dengan hal-hal yang gak terlalu penting ya teman-teman ya. Abaikan. Seberapa lama lah dia mau ngomongin kita. Dia juga punya hutang. Dia punya kehidupan yang mungkin tidak terlalu baik. Dia mungkin juga punya kerjaan. Gak bakal lama ya. Jangan kasih space untuk orang-orang untuk menyakiti kita. Abaikan. Atau kadang-kadang dia cuma pengen direspon. Dia cari perhatian. Dia pengen buat kita gelisah ya. Ustazah, adakah doa khusus buat lunasin hutang? Ada. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram, dan kayakan aku agar aku meminta kepada selain Engkau. Agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya. Oke. Coba dituliskan doa hutang teman-teman untuk teman-temannya. Nih doa lunas hutang nih. Yang punya banyak hutang kumpul. Hehehe. Nih, semoga hutangnya cepat lunas, besti. Tuh, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku. Pengen kaya kan? Yang pengen kaya bacalah ini, ya kan? Nah, Masya Allah ya. Oke, dah. Gitu ya. Ustazah, tetangga saya juga sering gibah ke rumah. Gimana yang hadapin? Diusir juga tersinggung. Nah, jadi begini Mbak. Yang pertama, alihkan pembicaraan. Kalau seandainya dia menceritakan orang lain. Yang kedua, sebutkan kebaikan yang orang yang sedang dia ceritakan. Yang ketiga, bahwa menerima tamu untuk kemaksiatan tidak wajib. Ya, Mbak boleh bilang cerita kita menarik, tapi aku harus aktivitas dan kayaknya kamu harus pulang deh. Itu nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, gimana cara meniatkan almarhum sama dia? Ini apa nih Mbak? Sama dia. Gimana cara meniatkan almarhum sama dia? Ya, kurang paham pertanyaannya Mbak. Pelan-pelan aja ngetiknya ya teman-teman ya. Ustazah, doa dan zikir setelah tahajud tidak langsung, tapi dirapel setelah sholat witir. Nggak ada masalah ya. Ustazah, saya pendosa. Apa Allah akan ampuni dosa saya? Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah itu nggak sama dengan manusia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang merasa berdosa dan memohon ampun kepadanya. So, Mbak yang bilang tadi disukai oleh Allah. Aman saja. Tinggal kesalahan lalu jangan dikerjakan, ke depan kita perbaiki dan perbanyak ibadah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Tidak boleh ragu. Kalau bertaubat, taubat aja. Kalau kita ragu dosa kita diampuni atau enggak, jadi kita berburuk sangka dong sama Allah. Padahal Allah itu maha baik ya. Kalau bersih masa nifas belum 40 hari udah harus sholat ya. Ustazah, sholat tahajud bacaannya surat apa? Bebas aja ya. Sholat tahajud itu bacaannya surat apa? Bebas aja ya teman-teman ya. Oke, bebas aja ya. Ayat-ayatnya aman aja ya. Ustazah, kadang saya ingin menyerahkan kepada saya. Maksudnya gimana?
Saja jika sedang puasa boleh nggak suntik KB? Tergantung, kalau dia cuma sampai ke peredaran nggak masalah, tapi kalau dia sampai ke lambung dan organ jangan ya. Tapi setahu aku KB itu aman ya. Ustazah, saya sudah berumur tapi belum dapat jodoh, gimana? Kullu syai'in hikmah, segala sesuatu ada hikmahnya. Mungkin dengan Mbak dapat jodoh, Mbak jadi nggak bahagia, jadi kehidupan penuh dosa. Ada nggak orang yang setelah menikah justru menjadi lebih berdosa? Suaminya maksiat, selingkuh, dia akhirnya dusta, dia juga selingkuh, dia nggak mau melayani, saling menyalahkan, nauzubillah. Ya, yang penting satu kuncinya, Mbak tidak berzina. Itu aja intinya. Karena nggak menikah jangan sampai pula berzina. Yang penting Mbak tidak berzina. Udah itu aja intinya. Oke gitu ya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Nanti aku akan jelaskan. Aku akan ingatkan ya. Yang penting nanti teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, nanti kita ingat-ingatkan lagi kalau ada puasa sunnah. Oke. Ustazah, oke. Jadi nggak apa-apa Zah, aku belum dapat jodoh. Nggak apa-apa, kecuali berzina. Nggak dapat jodoh nggak berdosa, Mbak Tini. Tenang aja. Kok jadi Mbak Tini ya? Tadi bukan Mbak Tini yang nanya ya guys. Nggak dapat jodoh tidak berdosa. Tidak akan dihisap. Kata malaikat, kenapa kamu tak dapat jodoh? Terus Mbak Tini jawab, terus gue harus bilang wow gitu. Ya nggak dapat mau gimana? Ya misalnya gitu ya. Jadi yang penting tidak berzina. Yang dosa itu kalau berzina ya. Ustazah, oke, ada tabungan emas disimpang untuk anak kuliah. Manalah dia tadi, tapi bentrok sama bank juga lebih baik dilunasin bank. Ya dong, lunasin dulu ribanya. Insya Allah nanti akan ada rezeki untuk anaknya kuliah. Kata Sayyidatina Aisyah, lebih baik meninggalkan dosa daripada memperbanyak pahala ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mantap ya. Ustazah, oke sebentar. Apa doa agar jualan laris? Yang pertama, kita harus tahu bahwa jualan laris atau enggak itu adalah Allah yang menggerakkan orang-orang untuk belanja di tempat kita. Karena Allah adalah penggeraknya, maka kita dekati Allah biar Allah mau gerakkan nih orang-orang ini belanja di tempat kita. Ada beberapa kunci. Yang pertama, jangan lupa sedekah subuh seperti yang udah sering aku jelaskan tentang sedekah subuh. Kedua, jangan lupa sholat duha. Kemudian jangan lupa perbanyak sholawat dan syukuri apa yang kita punya. Kalau hari ini kita turun penjualannya ndak apa-apa, kemarin-kemarin kan udah pernah naik. Kalau turun terus nggak akan mungkin. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan apa yang telah kita usahakan. Maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Iya kan? Nah, kemudian harus pelan-pelan teman-teman itu rajin, konsisten dalam bekerja. Terutama pedagang. Pedagang nggak boleh tutup guys. Iya kan? Kalau teman-teman punya kedai, buka, tutup. Nanti di pikiran orang, kemarin dia tutup, pindah aja lah ke sana gitu ya. Nah itu yang paling nggak boleh dalam berdagang. Dan syukuri, amanah, jujur ya. Ini sekedar pengalaman. Pada masanya aku tuh suka makan jagung bakar di satu tempat. Jadi banyak jagung bakar. Aku tuh nggak pernah makan di tempat lain. Jadi aku selalu makan jagung bakar, parkir mobilnya di situ, di tempat ibu itu. Aku sampai ingat wajahnya gitu ya. Lalu kemudian sampai aku terus di situ. Pokoknya setiap aku makan jagung di situ. Aku nggak pernah rasain yang lain. Cuman karena aku lihat ibu ini baik, pelayanannya oke, aku di situ gitu kan. Satu ketika ibu ini tutup 2 hari. Ya, ibu ini tutup 2 hari. Akhirnya aku pindah nih ke sebelah gitu. Ternyata di sebelah lebih enak rupanya guys. Akhirnya di situ aku ngambil hikmahnya. Oh, makanya jualan tidak boleh tutup. Karena ketika saya pindah dan saya merasa enak, ini saya akhirnya berpikir, seandainya saya merasa enak di sini, dia akan kehilangan pelanggan yang seperti saya, yang suka dengan dia, kayak gitu kan. Nah seandainya ini terjadi di 10 orang, dia tutup, ada 20 orang belanja tempat lain, nah dia jadi kehilangan macam pelanggan. Makanya dalam hal apapun, dalam bekerja, dalam ibadah harus konsisten. Ya, karena kita nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana, konsisten. Nah kayak gitulah ya. Nah jadi harus konsisten tuh, tutup dia nanti
orang di pikirannya toko itu sering tutup kayak gitu ya. Nah, sambil syukuri apa yang terjadi ya. Ustazah, anak saya 18 tahun mau akikah, bagaimana hukumnya? Silahkan ya, pahalanya pahala sedekah. Sholat tahajud baru 1 rakaat keburu azan. Iya batalin, udah nggak bisa ya. Ustazah, oke, jadi mau nanya jagung bakar yang lebih enak ya Zah. Jadi tahu yang mana. Iya, jadi tahu ternyata ada yang lebih enak loh gitu kan. Nah, akhirnya saya jadi berpikir dong, kasihan juga ya ibu tuh, harusnya dia nggak tutup loh kayak gitu. Di situ aku ambil pelajaran ya. Itu waktu aku masih muda-muda dulu guys ya, pada masanya. Ustazah, kalau ingin sholat tahajud, taubat witir, apa punya 1 kali wudhu? Ya dong, ya dong. Kalau mau sholat witir, kalau mau sholat witir, kalau mau sholat itu maksudnya gini, wudhu itu 1 kali wudhu selagi belum batal bisa untuk beberapa kali sholat. Contoh, misalnya nih sholat maghrib, ya kan? Nah, jadi pernah muda ya Zah? Oh, pernah pada masanya. Misalnya kita sholat maghrib, kita udah wudhu nih. Ternyata Isya dia belum batal wudhunya, guys. Maka teman-teman boleh kok wudhu, tidak wudhu lagi di sholat Isya. Itu beda dengan tayamum. Kalau tayamum mesti wudhu setiap kali teman-teman kalau tayamum mesti tayamum setiap sholat walaupun belum batal. Tapi kalau wudhu 1 kali wudhu untuk beberapa sholat itu boleh. Semoga paham ya. Sekarang mudah banget. Ustazah, baca Yasin tanpa wudhu boleh nggak? Sunnahnya berwudhu ya Mbak. Ustazah, oke, gimana membedakan antara sedekah dan infak? Ya ke siapa dikasih? Kalau dikasihnya ke manusia itu sedekah. Tapi kalau infak tuh infak AC masjid, kasih uang untuk beli sejadah masjid, kasih uang untuk beli jam masjid, itu namanya infak. Benda mati yang dipakai banyak orang. Ustazah, oke. Bagaimana supaya aku bisa kaya, raya, mantap kali pun. Pertanyaannya, bagaimana supaya aku bisa, terus terang banget nih ya, kaya, raya, Masya Allah. Pengen umrohkan orang-orang fakir, Masya Allah. Jadi begini Mbak, rumus kaya itu ada beberapa. Aku coba lihat dari perspektif ekonomi, aku lihat dari perspektif Islam. Jadi begini. Rumus kaya itu hanya simpel aja dan lakukan berulang-ulang seumur hidup. Yang pertama, kerja lebih banyak. Artinya tidak kerja lebih banyak sih, hasilkan lebih banyak. Kalau cuma 1 penghasilan, coba cari penghasilan sampingan. Kerja lebih banyak, lebih capek dong. Keluarkan lebih sedikit Mbak. Keluarkan lebih sedikit. Maka selisihnya ini energi. Uang itu energi ya guys. Selisihnya ini energi, kekuatan. Ya, dizakatkan dan disedekahkan. Oke lah. Lalu kita kumpul nih, ini namanya tabungan, saving ya. Saving rate-nya harus tinggi. Saving rate itu apa? Kemampuan kita menyimpan harus tinggi. Tapi kalau sebelum kita saving, kita udah riba dulu, beli mobil kredit dulu, beli rumah kredit dulu, kemakan bunga, maka uang saving rate kita pasti rendah Mbak. Pasti rendah, makanya jangan riba. Ya supaya bisa beneran kaya, tidak sekedar terlihat kaya gitu kan. Nah maka setelah dilakukan kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, tahan sedikit keinginannya untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Nah saving rate ini harus besar, semakin besar saving rate-nya maka semakin besar kemungkinan bergulung rezekinya. Ketika udah bergulung maka Mbak investasikan. Investasi dalam bentuk apa? Bebas. Mbak bisa kepepet aset seperti reksadana syariah, obligasi syariah atau saham yang syariah. Mbak bisa yang halal ya, atau Mbak bisa ke properti, Mbak bisa ke emas, Mbak bisa kemanapun, Mbak putar ke investor. Jadi Mbak jadi investasi. Atau kemudian cari yang ketahanan resikonya Mbak sanggup, seperti itu kan. Nah terus aja terus. Keluarkan lebih sedikit, cari lebih banyak, ditabung, investasiin, muter aja seumur hidup kayak tuh Mbak ya. Dan kemudian selanjutnya adalah jangan lupa sedekah subuh, zakatkan tabungannya. Kemudian jangan lupa sholat duha, sholawat dan fokus dalam beraktivitas.
Nah ingat ya, orang kaya banyak, tapi orang yang kaya dermawan sedikit. Maka kita berdoa untuk menjadi orang kaya yang sangat dermawan. Sampai kapan? Sampai kita bingung mau bayar zakat kemana. Cocok ya teman-teman ya. Orang punya tabungan 200 juta, zakatnya cuma 5 juta. Orang punya tabungan 2 miliar, zakatnya 50 juta. Oke, semoga Allah kayakan kita dan saya selalu berdoa ya Allah titipkan kekayaan kepada orang-orang yang beriman. Karena di tangan orang beriman ada wakaf, ada sedekah, ada infak, ada zakat. Orang beriman akan peduli dengan sesama. Semoga Allah letakkan rezeki di tangan orang yang pantas dengan rezeki itu. Ustazah, pagi-pagi sudah ditawarin suami mau makan apa? Jawabnya mau makan. Itu pun tapi kamu puasa. Gimana? Tunggu guys. So ini lebih susah pertanyaannya daripada ujian hidupku guys. Pagi-pagi saya tawarin suami mau makan apa? Jawabnya mau makan. Astagfirullah, ini suaminya butuh dia nih. Oh mau makan ituan, tapi kamu puasa. Astagfirullahaladzim. Intinya dia lagi berpuasa, tapi suaminya pengen berhubungan. Kayak gitu guys. Ya bolak-balik pun kan lebih susah daripada ujian hidupku ya guys. Jadi beliau ini lagi puasa, terus suaminya butuh kayak gitu ya. Maka kayak gimana? Tengok mbak puasa apa? Kalau mbak puasa sunnah, batalkan. Ya, oke. Saya udah terbayang, saya mau makan ituan. Saya udah terbayang ada tempat makan di meja makannya kayak gitu guys ya. Jadi maklum guys, beda generasi. Jadi agak lama aku menangkap kayak gitu tuh guys ya. Jadi kalau mbak puasanya puasa sunnah, mbak harus batalkan ya. Tapi kalau mbak puasanya puasa wajib, mohon suami negosiasi tidak boleh batal. Bahaya kalau batal. Oke ya. Ustazah, oke. Gitu ya. Kalau oke gitu ya. Oke, aku juga nggak ngerti awalnya. Iya. Nggak apa-apa mbak. Ya, Ustazah saya puasa sunnah, tapi suami minta berhubungan. Itu saya batalkan atau enggak? Terus terang aja, enggak masalah. Kan kita ngobrol aja kan. Nah ya. Ustazah, kalau keguguran 3 bulan wanita keguguran bayi yang meninggal tidak perlu tidak perlu diakikahkan ya mbak. Oke, dimaklumi ya Zah. Iya aman. Malu Zah. Oh ya siap, enggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat duha 2 rakaat jam 7, lalu sholat lagi jam 10, jam 11. Enggak apa-apa, enggak masalah. Sepanjang waktu duha. Misalnya nih, kita sholat duha jam 7.30. Terus kita misalnya tiduran, terus kita pengen sholat lagi, terus kita baring lagi makan, terus pengen sholat lagi, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Saya dengarnya malu, enggak apa-apa, kan belajar. Oke ya. Ustazah, apa benar kalau berhubungan intim sama suami? Ntar dulu, lewat pertanyaannya. Yang nggak pernah sholat sama sekali jatuhnya zina ya Zah. Itu menurut Imam Hanafi. Tapi pendapat itu ditolak oleh Imam Syafi'i ya, karena Indonesia banyak bermadhab Syafi'i jadi masih aman. Ya kata Imam Syafi'i tidak sholat itu tidak sampai ke tahap kafir, dia cuma sampai ke tahap fasik saja ya, fasik saja ya. Ustazah sebentar ya. Nyicil emas buat investasi ya tergantung mbak. Kalau ada ribanya, ada bunganya tidak boleh ya. Ustazah izin tanya, bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal? Pertama, kirimkan Quran sampai hatam buat dia ya. Kemudian yang kedua, kirimkan Yasin buat dia ya. Yang ketiga, kirimkan sholawat buat dia. Yang keempat, setiap berbuat baik, doakan juga pahalanya buat dia ya. Nah kemudian selanjutnya, kalau seandainya kita ingin kurban, boleh kok kita berkorban dan mendoakan pahalanya buat dia juga. Oke, aman ya. Ustazah, GERD aku sembuh dan Delion, mau pesan akasia lagi apa masih promo? Masih. Akasia beli 2 masih promo. Dari TikTok dan dari toko nurunkan harga kalau 2 kilo. Ustazah, istihadah 15 hari. Hari ke-15-nya mandi. Kalau haid sampai 15 hari, hari ke-15-nya mandi. Nanti hari ke-16, 17, 18 boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf dan lainnya. Mbak yang istihadah boleh minum madu akasia yang aku spill tadi.
Kalau teman-teman flek terus, keputihan, istihadah, kemudian atau Mbak punya macam diabetes, kayak hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, ya yang susah puasa karena asam lambung, mah, GERD, haid nggak lancar, ya kayak vertigo, nggak lama nggak punya anak, pengen promil, ya kemudian empedu, liver, hepatitis, beli madu akasia. Itu madu yang aku udah minum 2 tahun dan udah tercekot ratusan ton di akun kita. Jamin madunya asli. Langsung aja COD nanti jam 5 sore aku kirim. Beli satu cuma 89.000 1 kilo. Tapi kalau beli 2 harganya turun ya. Untuk hari ini, besok aku nggak tahu ya karena besok udah awal bulan. Ustazah, saya minum gram sekarang yaitu misalnya 2 juta. Berarti 200 juta. 200 juta kali 2,5 gram. Kali 2,5% lebih kurang 5 juta. Keluarkan zakatnya dalam bentuk uang juga boleh. Yang penting zakat logam mulia itu mesti dikeluarkan jika dia lebih daripada 85 gram dan selalu dikeluarkan selagi di atas 85 gram ya. Oke, Ustazah sudah telanjur zakat pada enggak apa-apa, sedekah insyaallah. Salat witir 3 rakaat, 1 kali salam apa 2 kali salam. Boleh aja 3 rakaat 1 kali salam, enggak jadi masalah ya. Sengaja aku salat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Tapi rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, kalau 2 dan 1 bisa. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya Mbak Id, dalam 200 juta ya 5 juta. Ustazah, teman saya kerja di gereja, jadi bersih-bersih. Idealnya cari kerjaan yang lain, karena itu ada hubungan dengan agama. Kalau kerja di rumah non-muslim boleh, tapi di gereja jangan. Sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh ya teman-teman ya. Sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh. Jadi gini Mbak. Kalau Mbak mau sholat sunnah 4 rakaat, entah sholat tahajud langsung 4 rakaat, entah sholat duha langsung 4 rakaat, entah qobliyah subuh langsung 4 rakaat, ya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, itu semuanya nggak pakai tahiyat awal, ya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal, oke? Ustazah, sebentar ya. Betulkah sholat taubat jatuh haram jikalau masih punya kodo sholat fardu? Enggak ya teman-teman, enggak. Boleh kok. Nggak ada yang mengharamkan kita melakukan ibadah sunnah ketika kita belum melakukan yang wajib ya. Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa yang berbuat baik maka dia dapat kebaikan, siapa yang berbuat buruk maka dia dapat keburukan. Ustazah punya wudhu mau sholat, salaman dengan menantu. Menantu itu mahram sementara selama mereka masih suami istri ya. Ustazah, uang 125 juta apakah wajib zakat? Belum ya. Belum wajib zakat ya. Ustazah, jadi wajib zakat tuh jika dia setara dengan 85 gram emas. Coba ya, 85 gram emas, berapa misalnya ya, 85 gram emas kali 1 gram misalnya 1.900.000 ya, 161 juta. Jadi jika emas teman-teman setara dengan 161 juta, maka dia baru wajib zakat ya. Ustazah, jelaskan sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Gitu dia ya. Ustazah sebentar ya.
Gimana dengan tetangga yang tidak tegur sapa? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu rajin melakukan puasa Senin dan Kamis? Rasulullah berkata, di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit. Dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang sedang bermusuhan. Jadi kenapa ustadz-ustadz sering mengatakan jangan tidak bersapaan melewati Senin dan Kamis gitu ya. Karena di hari Senin dan Kamis itu malaikat membawa catatan amal kita dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Makanya kata ustadz-ustadz kan 3 hari. Sebenarnya Senin dan Kamis. Ustazah, oke sebentar ya. Amalan suami PMABUK. Teman-teman doakan sambil ingatkan ya. Ustazah, uang sedekah subuh boleh nggak dikasih ke ibu? Bagus. Kalau sedekah mah bebas ya. Oke, kalau sedekah mah bebas. Sedekah itu bisa dikasih ke siapapun ya. Oke, dikasih ke anak boleh, dikasih ke suami boleh, traktir makan kawan boleh, kasih makan teman boleh, bebas. Bahkan boleh ngasih non muslim ya, bahkan boleh kasih siapapun. Ustazah, kalau saya dapat uang pensiun 1 miliar, apakah wajib zakat? Tergantung. Kalau dia numpuk dalam bentuk tabungan, zakat. Kalau dia numpuk dalam bentuk emas, zakat. Kalau dia nggak numpuk, tidak wajib zakat. Ustazah, lagi puasa nyicip makanan selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan tidak batal. Tapi kalau masuk sedikit itu batal. Makanya sebagian mengatakan jangan supaya tidak batal walaupun nggak sengaja. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau masuk rumah kosong gak ada orangnya, salamnya baca apa? Tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang akan membalasnya adalah para malaikat insya Allah. Ustazah, kalau kita ketipu, apa yang harus kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Sambil teman-teman clearkan dengan cara baik-baik supaya kita bisa menambahkan lagi haknya kita. Ustazah, sebentar ya, bentar. Makin lama kok makin cantik. Ustazah siap ya. Ustazah, sebentar. Apakah berhak marah jika sebentar ya, kecepatan. Apakah berhak marah? Apakah berhak marah ketika suami pulang kerja telat kerja jam 1 malam karena ada acara makan sama teman-temannya? Kalau Mbak ridho nggak masalah. Kalau Mbak nggak ridho, suaminya wajib memberikan pengertian. Oke, Ustazah, boleh nggak sholat witir setelah sholat isya? Bagus. Jadi setelah sholat isya, teman-teman ba'diyah isya dulu. Setelah ba'diyah isya, baru teman-teman witir. Oke, lalu kemudian tengah malam kalau teman-teman mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi karena witir cuman boleh 1 kali aja. Perhatikan, setelah teman-teman sholat isya lakukan ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, bukan nggak boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Tapi kalau teman-teman belum witir, tengah malam pengen tahajud lalu witir, silahkan nggak jadi masalah. Ba'diyah isya berapa rakaat? 2 rakaat aja. Teman-teman, coba aku jelaskan pelan-pelan bagi teman-teman yang baru mampir tentang sholat rawatib. Dengan syarat teman-teman fokus, kalau ada catatan bawa catatannya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Oke, jadi begini teman-teman. Yang namanya sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah itu ada 2 hukum. Yang pertama adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua sunnah ghairu mu'akkad, sunnah yang B aja, tapi dia sunnah. Saya jelaskan apa aja yang sunnah mu'akkad. Fokus ya. Mu'akkad itu sunnah yang sangat bagus, kalau bisa teman-teman jangan tinggalkan. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya.
2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat. Itu sunnah muakkad. Macam sunnah yang sangat dianjurkan. Sementara 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya ada, tapi sunnah biasa. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan tinggalkan tuh ba'diyah isya. Macam ba'diyah isya sunnah muakkad. Banyak teman-teman yang bulan Ramadan habis sholat dia duduk-duduk lalu dia taraweh. Padahal dia harusnya melakukan ba'diyah isya. Sementara taraweh itu sunnah biasa, ba'diyah itu sunnah muakkad. Lebih besar pahala ba'diyah isya dibanding taraweh. Ustazah sholat witir 1 rakaat, Al-Fatihah dan 3 surat pendek lalu tahiyat. Ya. Benar-benar semua sholat sunnah rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Itulah yang membedakan sholat sunnah dengan sholat fardu. Sholat fardu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2. Sementara sholat sunnah semua rakaat baca ayat pendek ya. Ustazah, sebelum zuhur apakah bisa 2 rakaat aja? Bisa, tapi afdolnya 4 rakaat. Oke, Ustazah ngasih makan ke binatang apakah harus baca Robbana taqabbal minni? Baca Robbana taqabbal minni tidak harus. Kalau harus berarti wajib. Dia sunnah saja. Setiap sedekah Robbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Setiap sedekah Robbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Apakah ketika ngasih makan kucing kita baca itu? Iya dong, baca aja, itu kan kebaikan kita. Aku setiap mau berbuat baik tidak pernah melupakan itu. Semoga teman-teman juga ya. Ustazah, oke. Alhamdulillah sejak mengikuti Ustazah, hidup mulai terarah. Masya Allah, semoga kehadiran aku bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Ustazah, ba'diyah zuhur 4 rakaat boleh, tapi 2 rakaatnya sunnah muakkad, 2 rakaatnya lagi tidak muakkad. Ustazah, bolehkah haid membaca solawat? Dalam haid boleh solawat, boleh berzikir gitu. Kemudian boleh mengingat kekurangan diri, boleh sekedar mengulang hafalan, boleh ya. Ustazah, setiap mandi junub dalam hati selalu ragu, ndak boleh. Asyakku ba'dal fa'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Contoh, kita habis ngambil wudhu, terus kita bingung. Udah di kamar bingung, tadi udah basuh muka nggak sih? Kita baru habis sholat, kita ragu, tadi aku udah tahiyat awal nggak sih? Gitu. Kita suka ragu yang seperti itu. Ada dalil kaidah usul bahwa asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Nggak boleh was-was. Ustazah, 4 rakaat zuhur apakah dibaca surat pendeknya? Seluruh sholat sunnah kalau 4 rakaat 1 kali salam semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, kalau kita mau mengajarkan ngaji sebentar pada anak-anak, apakah baca Robbana IHD? Apa itu? IHD itu apa? Coba ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Saya tiap hari selalu baca Ar-Muluk. Oh, lagi haid saya baca nggak? Kalau sekedar mengulang hafalan atau melalui handphone masih bisa. Keputihan bisa sholat nggak? Bagi teman-teman yang keputihan harus cebok sebelum berwudu dan celananya jangan dipakai lagi. Sedangkan bagi teman-teman yang tidak keputihan, tidak cebok nggak apa-apa. Sholat sunnah, oke. Ustazah, oke, baik. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Sholat qobliyah zuhur baca ayat pendek enggak? Jadi gini, aku ulang lagi ya, pelan-pelan ya guys. Pokoknya guys, kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat, misalnya nih, sholat taubat langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Kalau dia langsung 4 rakaat, maka tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Itu yang membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Ya, rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Dan kemudian dia tak pakai tahiyat awal. Nah, itu yang membedakannya, ayat pendeknya
ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat karena Allah. Sengaja aku tahajud, tapi daripada susah-susah dua-dua aja lah guys ya. Dua-dua aja lah ya. Misalnya sholat duha dua-dua, qobliyah zuhur dua-dua. Ya tahajud dua-dua, kayak sholat subuh kan, kalau dua-dua mah gampang ya. Udah ya, sementara dua-dua dulu deh menurutku, apalagi kita baru pemula. Daripada suka lupa rokaat kalau 4 ya. Oke, sholat duha 4 rakaat tidak pakai tayat awal. Tapi daripada mbak bingung, dua-dua. Niat lagi dong. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah paham? Ustazah sebentar ya. Gitu aja ya. Qobliyah asar 2 rakaat boleh ya. Ustazah bolehkah? Ya dua-dua aja biar nggak bingung, nggak apa-apa kok ya. Ustazah bolehkah di rumah pasang tanaman palsu? Nggak apa-apa karena kan dia tidak bernyawa. Ustazah niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Niat sholat ya, kemudian niat puasa, kemudian niat tayamum ya, niat mandi junub ya, niat berudu, niat every niat boleh pakai bahasa Indonesia. Saya jual rumah untuk bayar hutang, masih ada sisanya, apa harus zakat? Kalau dia dijadikan tabungan yang sudah setara dengan 160 juta dan udah numpuk setahun, bayar zakat. Kalau enggak. Karena nisabnya harus 161 juta sesuai dengan harga emas yang sekarang. Ustazah, di dalam rumah tanaman hidup nggak masalah ya. Bolehkah kita sholat sunnah bacanya cuma Al-Fatihah saja? Boleh, sholat wajib pun cuman Al-Fatihah doang boleh kok. Adapun iftitah dengan ayat pendek tidak wajib dibaca. Tapi sayang aja sih kalau nggak dibaca ya. Ustazah, apa doa sesudah kita kasih uang sama anak? Sebelum kasih uang sama anak. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Sholat duha berapa menit sebelum azan zuhur zah? Sholat duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh lebih kurang sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau kita sedekah? Kalau kita sedekah kepada orang yang kita senangin aja, sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau ada orang baik yang kita balas baik itu biasa. Tapi kalau ada orang buruk yang kita tetap balas baik itu luar biasa. Itu prinsipnya. Oke, Ustazah, kalau foto nggak masalah mbak. Foto itu dia bukan hasil imajinasi. Jadi dia hasil teknologi. Banyak ulama fikih yang menyatakan foto itu banyak yang membolehkan. Hanya sedikit yang mengharamkan. Tapi walaupun begitu, kalau ada yang mengharamkan, kita hargai pendapat mereka. Selagi foto itu tidak melanggar syariat, tidak mengumbar aurat, tidak ada masalah. Tapi kalau foto-foto itu membuka aurat, kalau teman-teman pengen hijrah, ada baiknya dihapus. Kok batuk ya? Tadi aku makan apa ya? Kok nanya ke teman-teman ya? Oh, aku makan kerupuk guys. Aku makan kerupuk. Dia pasti ada sebab batuk nih. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oh iya ya, tadi harus. Oke, laju banazah, mantap ya. Apakah terlalu cepat teman-teman? Aman ya. Oke, ya. Ntar ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau mainan figur berbentuk orang boleh nggak? Kalau dia hanya dalam bentuk teknologi seperti buatan pabrik itu nggak masalah karena dia teknologi. Tapi kalau dia foto atau dia adalah semacam foto atau dia semacam pabrik nggak masalah, tapi kalau lukisan dibuat dengan tangan jangan ya. Oke, teman-teman yang baru mampir share tautan, tap layarnya, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang boleh patung nggak sih, foto nggak sih, itu ada rumusnya. Nanti insya Allah lebih paham ya. Ustazah, oke, saya selalu was-was Al-Fatihah, rasanya udah baca atau belum? Abaikan.
abaikan. Mbak udah ruku, tadi udah baca Al-Fatihah enggak sih? Mbak udah sujud, tadi udah baca Al-Fatihah enggak sih? Kalau kebiasaan nanti itu godaan setan ya. Ustazah, saya haid 1 Juli, oke, sudah suci tanggal 26 darah keluar lagi. Sampai tanggal berapa 1 Julinya Mbak? Kalau terlanjur menelan makanan ketika puasa sunnah, kalau nggak sengaja nggak batal ya. Ustazah, boleh nggak qobliyah subuh sebelum azan selesai? Jangan, yang namanya qobliyah itu azan dulu. Azan dulu baru teman-teman qobliyah. Misalnya azan zuhur, azan dulu baru qobliyah. Misalnya azan subuh, azan dulu baru qobliyah. Karena yang namanya qobliyah setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan sebelum sholat fardu ya. Ustazah, kalau lagi datang bulan apa bisa jaga wudhu? Hanya bisa membentuk kebiasaan, tidak bisa menghilangkan hadas besarnya. Ustazah, oke, boleh nggak qobliyah subuh jam 5? Oke, perhatikan. Qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih, teman-teman sholat zuhurnya jam 12.30 azannya. Teman-teman baru sholat zuhur jam 1:20. Berarti kan orang udah pulang dari masjid. Maka teman-teman masih bisa qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Di rumah bisa, selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, Ustazah, oke. Kalau kita kirim doa untuk almarhum, sebentar. Sama nama panggilan berbeda dengan doanya. Oh, tidak perlu sebut nama. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, bapak saya, muslimin, muslimat, dan seterusnya. Nggak perlu sebutkan bintinya. Kadang-kadang kita nggak tahu juga nama kakek kita, tapi kan kita doakan kakek kita ya. Ustazah, tanda-tanda datang bulan sudah ada flag. Ada flag, flagnya. Kemudian, oke. Ketika dia dalam masa haid, dia flag, maka teman-teman tidak sholat ya. Atau dia berada sebelum haid dan setelah haid tidak boleh sholat. Suatu ketika seorang wanita sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, hakadha wa hakadha. Ini bagaimana? Ada perempuan bawa kapas berisi flek yang dia colok gitu ya. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Tunggu dulu sampai ini berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Oke, gitu ya. Ustazah, Mbak Puluh Heavy, ya tanggal 26 Juli itu masih haid ya Mbak. Karena maksimal 15 hari dalam akumulasi. Kalau datang bulan boleh sedekah subuh nggak? Boleh kok. Kan sedekah subuh tidak harus ditaruh ke masjid. Dia bisa dikumpulkan di rumah aja. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kan nggak ada hubungan sama sekali dengan haid kan? Nah teman-teman jangan lupa sedekah subuh ya. Karena sedekah subuh itu adalah sedekah subuh itu adalah maknanya luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika di hari subuh akan ada malaikat yang turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang beribadah dan bersedekah di waktu subuh. Ustazah, oke, sebentar ya. Lebih baik mana sedekah subuh buat ngasih makan teman-teman atau uang pribadi buat ngasih makan teman-teman? Ya dua-duanya sedekah ini. Uang sedekah subuh kasih makan teman-teman atau uang pribadi kasih makan teman-teman. Sedekah subuh juga uang pribadi Mbak. Ketika Mbak kasih makan teman itu juga bagian dari sedekah kok ya. Ustazah, ketika langsung masuk masjid udah azan, apakah kita langsung qobliyah? Dengarkan azan, jawab azan baru qobliyah. Ustazah, apa yang kita kasih uang, apa doanya untuk anak ya? Doa terserah aja untuk anak kita ya. Ustazah, lagi haid boleh nggak ikut pengajian? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wanita haid itu tak boleh masuk masjid, 7 langkah udah berdosa. Oke. Ada yang mengatakan wanita haid itu boleh masuk masjid asal tidak menetes. Oke. Ada yang mengatakan wanita haid itu boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid.
Oke, ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tapi jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi rajin, boleh masuk asal nggak menetes. Bulan depan aku lagi males nggak mau masuk 7 langkah udah berdosa. Nggak boleh. Pilih mana yang teman-teman mau. Ustazah, makan minum batal wudu enggak? Makan minum tidak batal wudu. Kecuali makannya sambil kentut. Oke, habis ngambil wudhu makan sholat nggak apa-apa. Habis ambil wudhu ngopi nggak apa-apa. Asal jangan sisa makanan takut mengganggu sholat aja. Tapi sungguh pun ada sisa makanan ya tidak batal ya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak baca kunut gimana? Imam Syafi'i menyatakan kunut itu sunnah. Jadi pakai kunut. Tapi tidak hanya itu, Imam Hanafi mengatakan tidak sunnah. So teman-teman mau pilih yang mana? Imam Syafi'i atau Imam Hanafi itu pilihan teman-teman ya. Oke, pilihan teman-teman semuanya ya. Oke. Ustazah, sebentar ya, sebentar. Pada rakaat ketiga setelah baca Al-Fatihah tidak sengaja baca bismillah, nggak masalah Mbak ya. Ustazah, samakah qobliyah subuh dengan sholat fajar? Sama banget ya, nggak ada bedanya. Apa dalilnya? Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah, sebentar ya. Wanita sebaiknya sholat di rumah atau di musola. Jadi begini, wanita tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Jawabannya lebih baik berjemaah. Berjemaah ini maksudnya di rumah berjemaah bagus. Di masjid berjemaah bagus. Cuman kalau di masjid jangan tabarruj, jangan berlebihan ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dibelanjakan di warung sendiri? Terus dibagikan ke tetangga? Silahkan, yang penting untuk orang lain gitu ya. Ustazah, apakah sama sedekah subuh dengan infak? Sedekah subuh dengan infak beda. Kalau sedekah untuk manusia, kalau infak untuk benda mati yang dikasih banyak orang. Infak uang untuk AC masjid, infak uang untuk listrik masjid, infak uang untuk beli Quran di masjid. Itu dia lebih kepada amal jariah. Tapi uang sedekah subuh bisa dipakai untuk infak. Ustazah, sedekah subuh bisa di jam 6 enggak kalau bangun telat? Batasnya dianggap subuh dari azan subuh sampai cahaya merah ada di atas langit. Artinya sampai habis waktu subuh. Kalau hukum batal wudu dengan suami istri enggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang mutlak batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Aku ulang. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Ustazah, kalau sholat taubat dilakukan sebelum sholat fardu 5 waktu. Silahkan, gak masalah. Kecuali setelah asar dan setelah asar dan setelah subuh nggak boleh sholat ya. Ustazah, sedekah subuh harus dikasih di waktu subuh? Enggak. Sedekah subuh itu dikumpulkan di waktu subuh, lalu kemudian boleh diserahkan selain subuh. Enggak apa-apa. Tapi dikumpulkan dulu di waktu subuh ya. Dikumpulkan dulu di waktu subuh. Enggak masalah. Sebenarnya sedekah subuh itu Mbak, boleh Mbak taruh ke masjid kalau Mbak adalah tim yang pergi ke masjid. Ya, Mbak taruh ke masjid kalau Mbak tim yang pergi ke masjid ya. Oke, lalu kemudian karena Mbak nggak ke masjid, maka Mbak bisa kumpulkan di rumah. Gitu maksudnya Mbak. Ya, oke. Jadi Mbak bisa kumpulkan di rumah dulu. Nah, kalau ditaruh ke masjid pun itu nggak langsung dikasih kok Mbak. Dia tetap dikasih di waktu tertentu oleh orang masjid kan. Nah, itu bedanya tempatnya aja. Ditaruh di rumah dengan ditaruh di masjid itu sama. Di masjid pun nanti dia akan memberikannya tidak di waktu subuh. Karena di waktu subuh juga manusia nggak ada kan. Paham ya teman-teman ya. Kalau sedekah subuh dipakai dulu nanti diganti boleh nggak? Lebih
tepatnya nggak diganti dan nggak perlu diganti karena sedekah subuh bukan hutang ya. Cuman kalau kita sedekah subuh lalu kemudian kita pakai, kita cuman dapat pahala niat, pahala satu kebaikan. Dan besoknya kita mau kasih lagi sedekah subuh, mau kita taruh double, mau kita taruhnya 3 kali lipat lebih banyak, yaitu pilihan kita. Tapi tak ada konsep ganti karena sedekah subuh kan itu bagian dari sunnah saja. Nah, kalau mau diganti tetap itu bukan ganti karena hutang, tapi cuman komitmen diri dan konsistensi diri aja kan. Tapi statusnya kan nggak hutang kan. Oke. Ustazah, boleh nggak umroh dengan uang riba? Ayakuna lillah, ayakuna li sunnah. Dalam beramal itu satu niat, satu amal. Jadi nggak boleh teman-teman misalnya ngasih makan, misalnya gini, saya umroh niat saya benar, oke ini aku jelasin pelan-pelan. Niat saya benar umroh tapi dari uang riba, berarti caranya salah. Niat saya benar bangun masjid tapi dari korupsi, berarti caranya salah, amalnya tertolak pasti, rodun ya. Atau niat saya ngasih makan anak yatim tapi dari nyuri, amalnya tertolak, rodun. Atau sebaliknya, saya puasa nih. Puasa benar caranya puasa tapi untuk DIET. Kenapa kamu puasa untuk DIET kayak gitu ya? DIET aku nggak bisa spill, nanti kita pelanggaran di TikTok, pokoknya pengen kurusin kayak gitu kan. Nah itu berarti caranya benar, niatnya salah, dia juga tertolak ya. Oke gitu ya teman-teman ya, DIET. Oke, aku nggak kecepatan kan, semoga dapat dipahami ya. Ustazah, sholat tanpa baca iftitah nggak apa-apa. Karena iftitah itu sunnah saja. Dia tidak sampai ke status hukum wajib kok ya. Tapi sayang sih kalau nggak pakai iftitah, kan bentar aja, baca aja lah guys ya kan. Oke, karena gini guys, iftitah itu. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, iya sahabat, ketika Rasulullah memimpin sholat, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilah, kayak gitu kan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, maka saya ya Rasulullah, kata sahabat. Lalu Rasulullah berkata, futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit. Setelah itu Ibnu Umar tidak lagi pernah meninggalkan kabiroh ya. Ustazah, bacaan iftitah dong yang tadi aku baca iftitah ya. Ustazah, umroh pakai uang pinjaman bank, udah aku jawab ya. Aku terlalu cepatkah atau aman? Terlalu cepat, aman ya. Ustazah, oke, jika sholat taubat tanpa mandi taubat nggak jadi masalah ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat, apakah ada surat khusus? Sebenarnya witir itu rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Tapi kalaupun nggak apa-apa, sama dengan gini. Sholat duha, rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha, gitu kan. Tapi teman-teman mau baca apapun gak masalah, itu macam cuman keutamaan saja atau fadilah amal saja. Puasa Daud dibatalkan karena hajat gak masalah, nanti tinggal lanjut lagi aja. Ustazah, oke, obat nyeri haid. Nyeri haid ke madu akasia ya. Nanti aku spill ya. Yang mau beli madu, fokus hari ini, malam ini belinya. Karena besok udah tanggal 1, tanggal baru, takutnya harganya normal lagi ya. Seperti bulan-bulan sebelumnya. Kalau kita punya hutang ke orang bertahun-tahun, tapi kita lebih mentingkan umroh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Kalau kita punya hutang lalu nggak dibayar 20 juta, kita dulukan umroh. Ya ini sama dengan minum dalam piring gitu loh. Ya meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Kalau teman-teman punya hutang riba, ada baiknya teman-teman bayar dulu hutang ribanya. Baru kemudian teman-teman umroh. Tapi kalau hutangnya nggak riba, jatuh temponya masih sangat lama, dan rasanya sanggup membayarnya, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya sekarang yang namanya umroh dulu. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, gimana caranya biar lancar bicara seperti ustazah? Wah, terbaca dan ini pertanyaan begitu sulit. Mungkin karena udah terlalu lama dan latihan. Aku dakwah sudah 22 tahun ya teman-teman. Jadi itu mungkin sebabnya latihan. Kalau dulu deg-degan juga kok.
Ustazah tadi waktu dijawab nge-like setiap niat mandi junub dalam hati selalu ragu. Nggak boleh. Was-was tandanya. Nggak boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat sunnah nggak baca surat pendek. Sholat wajib pun nggak baca ayat pendek nggak apa-apa. Karena ayat pendek itu sunnah aja pada semua jenis sholat. Cuman sayang aja sih kalau nggak dibaca. Ustazah, gimana hilangkan rasa takut ketika orang ingin serius? Ngapain orang itu? Oke, ngapain? Serius ngapa mereka? Ustazah, oke. Jika sholat duha diawali ad-duha, oke, baru kemudian ke asyams, boleh nggak kebalikannya? Nggak apa-apa. Kan gini, rakaat pertama asyam, rakaat kedua ad-duha. Dibalik boleh nggak? Boleh. Tapi nggak pakai ayat itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayat kursi boleh, silahkan. Ayat kul huwallahu ahad boleh, nggak masalah ya. Yang penting dia ayat Al-Quran ya. Ustazah, oke, gimana cara menghadapi teman yang mengadu domba? Jangan berkawan lagi sama dia. Itu caranya, nggak ada cara lain ya. Karena menurut Umar bin Khattab, tinggalkan semua orang yang menyakiti kamu. Itu akan membuat kamu terlalu terluka dan dia selalu berdosa. Oke, gitu ya. Zah pesan madu kolesterol. Harus pesan madu malam ini kalau yang mau beli madu. Karena besok tanggal 1 takutnya promonya habis seperti bulan-bulan lalu ya. Ditunggu Mbak, nanti jam 9 aku spill madu yang aku sudah minum 2 tahun dan spill 2 tahun. Itu madu bagus banget ya. Kayak akasia itu yang Mbak pesan itu kayak diabetes, bismillah hipertensi, kolesterol, asam urat, kayak asam lambung harus ya. Tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo ya. Itu madu akasia. Nanti beli 2 harganya turun ya. Kalau untuk akasia yang tadi